Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada malam ini, pada hari ini guna melakukan diskusi isu aktual demi mendukung Indonesia Smart Governance. Kami dari kelompok 1, Angkatan 4, Gelombang 1, Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Arifki. Saat ini unit kerja berada di kantor PBU kelas 2 Franciscus Saverus Seda Momere. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri masing-masing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elza Aprilia Nadiasari, asal instansi PTDI STTD, Jabatan Pengatur Lalu Lintas, unit kerja saat ini yaitu di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Bangga Bangun Desa, Cilacap, Jawa Tengah. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Bayi Haki dari Sekolah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Saat ini saya adalah CPNS di unit kerja UPBU Cakrabuana Cirebon sebagai petugas PKPPK. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Azra Afifa, asal instansi Politeknik Penerbangan Surabaya. Saat ini saya ditugaskan di Politeknik Penerbangan Medan dengan jabatan Penata Laboratorium Pendidikan. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rizal Ramadan, asal sekolah PKTJ Tegal. Instansi sekarang yaitu di BPTD wilayah 20 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai terampil atau pelaksana penguji kendaraan bermotor. Terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Selanjutnya mari kita masuk kepada pembahasan. Berbicara tentang smart government, tentunya kita juga berhubungan dengan yang namanya Smart ASN, di mana berdasarkan arahan Presiden pada tahun 2021 pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia, maka dibutuhkan talenta digital. Maka literasi digital itu berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kita ketahui bersama bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi informasi, dan literasi media. Jadi, menurut teman-teman, bagaimanakah sikap dan perilaku kita sebagai ASN dalam menghadapi literasi digital ini? Mungkin boleh Saudari Azra. Kalau menurut saya, dengan kita menerapkan literasi digital itu dengan menerapkan digital skill. Digital skill itu merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang lain?
untuk etika digital atau digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia yang multikultur, etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktikkan semua warga Indonesia. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat pengguna melakukan sesuatu dengan tanpa sadar sepenuhnya, maka tanggung jawab yang berkaitan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan adalah suatu keharusan. Bertanggung jawab artinya kemauan menanggung konsekuensi dari perilakunya. Tidak saja mampu mengoperasikan berbagai perangkat digital, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab dan mengoptimalkan penggunaannya. Pengguna harus mengetahui dan mendeteksi dengan jeli untuk bisa menghindari jebakan digital dari situs-situs atau link yang diterima. Terima kasih, Saudari Elza. Ada yang lain, teman-teman? Izin menambahkan, moderator, untuk menyikapi literasi digital sendiri, kalau dari saya, harus memiliki digital safety. Digital safety itu sendiri adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, dan menganalisis, serta menimbang perlindungan data pribadi dan keamanan digital kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan piranti TIK. Siap. Mohon izin menambahkan, yang terakhir yaitu kita perlu meningkatkan digital kultur atau budaya bermedia digital. Digital kultur adalah sebuah konsep yang menggambarkan gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Sebagai wujud warganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif, formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Pentingnya meningkatkan digital kultur tentu saja mempermudah dan mempercepat pekerjaan, memperluas jangkauan, menciptakan inovasi dan kreativitas, fleksibilitas, memperluas jaringan, dan memperluas bisnis. Dan penjelasan dari saya tentang digital kultur. Terima kasih. Baik, benar ya. Jadi terima kasih teman-teman atas tanggapan yang diberikan bahwa kita sebagai ASN perlu menghadapi literasi digital ini dengan menerapkan digital skill, digital etik, digital safety, maupun digital culture. Tapi kita harus ingat juga teman-teman bahwa era digital ini tentunya tidak lepas dari dampak negatif atau bahaya-bahaya yang mengancam. Salah satunya ya hoax. Untuk menurut teman-teman, khususnya di digital skill, apa saja yang harus kita perlukan dalam mengimplementasikan atau mewujudkan digital skill ini dalam lingkungan kerja. Menurut saya, mengimplementasikan digital skill dalam dunia kerja itu misalnya dengan hal yang mudah ya. Kita tuh bisa mengoperasikan Microsoft Office karena dengan kita menggunakan Microsoft Office dalam dunia kerja itu sangat diperlukan. Misalnya aja untuk buat laporan atau mendata sesuatu. Ada yang lain teman-teman? Misalkan di unit kerjanya nih udah mengimplementasikan digital skill tersebut. Mohon izin, digital untuk saya menjelaskan tentang digital kultur. Digital kultur itu merupakan budaya ya. Salah satu aktivitas digital kultur yang sejak awal
awal terjadi, yaitu merupakan kegiatan blogging atau vlogging. Kegiatan ngeblog ini menjadi permulaan digital kultur dan kini terus melaju seiring perkembangan internet. Aktivitas ekonomi, pendidikan, karir, hiburan, semua ditangani di dunia digital dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu salah satu contoh dari digital culture ya. Nah, berbicara tentang hoax tadi, tentunya kita perlu yang namanya digital safety atau kita bagaimana amannya kita dalam berdigital. Menurut teman-teman, salah satu contoh dari implementasi digital safety yang bisa kita gunakan untuk menghindari hoax itu apa, teman-teman? Kalau dari digital safety sendiri untuk menghindari hoax, tentunya dengan menyaring dan lebih mendalami berita yang melalui link-link tersebut, kita cek dulu ya, bisa benar atau enggak sesuai di lapangan. Kemudian untuk implementasi dari digital safety sebenarnya lebih berhati-hati terhadap spam, malware, spyware, dan phishing. Seperti itu. Lalu selalu memeriksa kualitas dan keamanan situs web yang biasanya diberikan dari link-link seperti itu dari grup WA biasanya. Untuk hoax-hoax sendiri yang sering disebarkan, selalu diperiksa keamanan situs web. Kemudian menggunakan kata sandi yang kuat untuk setiap akun media sosial yang kita punya. Kemudian selalu menggunakan sistem autentifikasi 2 faktor. Selalu cek privasi setting kita. Kemudian selalu berhati-hati pada tautan online yang biasanya marak di situs-situs yang kita kunjungi. Kemudian update OS secara berkala, dan berhati-hati dengan penggunaan Wi-Fi dan unduhan gratis untuk implementasi dari digital safety sendiri. Siap. Ya, jadi bagus banget ya, lengkap banget. Dimana kalau kita bisa mengimplementasikan itu ya, seenggaknya kita bisa aman dari virus, dari spyware, dari Iya, betul ransomware. sekali. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin tambahan dari teman-teman, saran? Jika tidak ada, kita bisa mungkin menutup diskusi pada hari ini, yang mana kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai ASN harus menyiapkan digital skill, digital etik, digital safety, maupun digital culture dalam menghadapi literasi digital sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden. Yang mana Bapak Presiden juga menentukan 5 percepatan transformasi digital. Beliau menentukan 5 langkah, yaitu yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, yaitu persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, maupun sektor penyiaran. Jadi sudah mulai dibuat digitalnya semua. Selanjutnya yaitu percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana yang sudah dibicarakan. Selanjutnya yaitu persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, kita semua nih yang masuk ke dalam sumber daya manusia talenta digital. Yang terakhir yaitu persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital yang dapat dilakukan secepat-cepatnya. Karena literasi digital lebih dari sekedar masalah fungsional belajar sebenarnya. Bagaimana menggunakan komputer dan keyboard atau cara
melakukan pencarian online. Literasi digital mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu. Jadi kita lebih aware lagi kepentingan produsennya dan cara-cara di mana ia mewakili dunia dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga atas informasinya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.